Pernah lihat tikar seperti ini? Atau kerajinan anyaman seperti ini? Tahu nggak apa bahan dasar pembuatannya? Semua itu dibuat dari daun pandan, tepatnya pandan duri. Pernah lihat pohonnya? Kalau belum, simak terus video ini sampai habis untuk mendapatkan informasi mengenai tanaman ini. Jumpa lagi dengan channel TN Gurit, channel yang setia berbagi tips dan informasi ringan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. TN Gurit Channel sekedar berbagi tanpa menggurui. Pada video saya kali ini Anda akan saya ajak mengenal tanaman pandan duri. Ini biasanya ada di sekitar pantai. Nanti kita bahas lebih lanjut, namun sebelum kita lanjut, bagi yang tidak keberatan dipersilakan subscribe, like, share, ataupun komen. Oke teman-teman, sekarang mari kita lihat lebih dekat tanaman pandan yang saya sebutkan di opening video tadi. Jadi sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa di Indonesia ini banyak tumbuh varietas-varietas atau jenis-jenis pohon pandan. Selama ini mungkin kita kenal daun pandan ada yang dimanfaatkan untuk pengharum masakan. Tapi yang mau saya bahas di video ini bukan pandan yang jenis itu, tapi pandan yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat daunnya sebagai kerajinan anyaman. Pandan ini di Indonesia ada yang menyebutnya pandan duri. Kenapa disebut pandan duri? Karena memang di sepanjang sisi daun di kanan kiri itu terdapat duri-duri yang tajam. Ada juga yang menyebutnya pandan laut. Ada juga yang menyebutnya pandan samak. Nama ilmiah tanaman pandan ini Pandanus tectorius. Pandan laut banyak didapati tumbuh di pantai-pantai berpasir dan berkarang di Asia Tenggara. Kemudian kalau ke timur hingga Papua Nugini, Australia, dan kepulauan-kepulauan di Samudra Pasifik. Kalau ke barat ditemukan di Kepulauan Andaman, Burma, Sri Lanka, India, hingga Pakistan. Tanaman ini menyukai wilayah dengan curah hujan antara 1.500 hingga 4.000 mm per tahun. Pandan duri mampu beradaptasi dengan berbagai jenis tanah yang ada di pesisir, termasuk tanah pasir kuarsa, pasir karang, gambut, kapur, dan juga basalt. Tumbuhan ini dikenal toleran terhadap kadar garam tinggi dan hembusan angin yang terus-menerus. Kemudian cocok berada di bawah cahaya matahari secara penuh. Sekarang kita lihat bentuk daunnya. Daunnya berbentuk pita dengan panjang, kalau di sini sih saya lihat panjangnya antara 70 sampai 1 meter, lebarnya berkisar antara 3 sampai 9 cm. Teksturnya kaku, berwarna hijau kebiruan dan kayak dilapisi lilin gitu di permukaan daunnya. Bicara mengenai batangnya, kalau kita lihat di sekitar pangkal batangnya yang di bawah itu banyak ditumbuhi akar-akar tunjang. Jadi akar-akar ini mampu menguatkan tanah yang bisa menahan ombak, atau dengan kata lain akar-akar ini berfungsi untuk menahan abrasi karena tanahnya menjadi lebih kuat dan tahan diterjang ombak yang terus-menerus. Tinggi pohon ini bisa mencapai 3 sampai 7 meter
pas saya ke pantai ini juga saya lihat ada buahnya. Buahnya mirip buah nanas, tapi kalau nanas kan di ujung atasnya itu biasanya kayak ada daunnya gitu. Kalau ini enggak. Kata masyarakat sekitar sini sih sebetulnya buah ini bisa dimakan atau dikonsumsi, cuman nggak tahu kenapa di sini dibiarkan begitu saja, tidak ada yang ngambil, dibiarkan sampai kering dan rontok. Jadi kalau bicara mengenai manfaatnya di daerah pantai yang saya kunjungi ini, sementara ini baru dimanfaatkan untuk yang pertama, akar atau pohon ini berfungsi sebagai penahan abrasi sepanjang garis pantai. Kemudian manfaat yang kedua, diambil daunnya oleh masyarakat sekitar, dikeringkan, lalu dibuat kerajinan anyaman seperti tikar, topi, tas, dompet, dan ada juga yang dibuat kayak sendal gitu. Demikian video singkat dari channel TN Gurit. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Wassalam.